Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kurniawan. Saya akan mempresentasikan bab 6 dari Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System, disingkat DBMS. Organisasi data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Basis data secara umum adalah bahwa basis data adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Definisi sempitnya, basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record dan yang bergabung untuk membentuk file. Field data, unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Record, suatu koleksi field yang saling berhubungan. File, koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi field, kode-kode mata kuliah, dan namanya. Ini contoh dari menggunakan Excel spreadsheet sebagai basis data sederhana. Secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Flat file, suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Organisasi data. Field kunci, satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel. Tabel-tabel yang berhubungan tersebut terbagi field yang sama. Struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika struktur ini digambarkan, ia akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Struktur basis data model jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekor-rekor tertentu. Ia memungkinkan satu rekor tertentu menunjuk pada semua rekor lainnya dalam basis data. Struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami. Basis data jadwal merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Konsep basis data, suatu urut-urutan yang logis dan secara intuitif tepat meskipun masing-masing rekor dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Kamus data mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Membuat basis data bisa menggunakan pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkahnya mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Kemudian pendekatan pemodelan perusahaan. Meskipun pendekatan proses oriented memungkinkan kebutuhan dan masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis, kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan pendekatan pemodelan perusahaan. Teknik pemodelan data yang dibahas yaitu diagram relasi entitas. Digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama.
Teknik diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Menggunakan basis data, formulir secara tipikal menampilkan satu rekor saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Penyaringan atau filter. Basis data memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Pengguna mungkin ingin menyaring rekor yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Subformulir. Entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis akan dihubungkan dengan record formulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Laporan atau reports. Data teragregasi dari bisnis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Batasan query structure atau Structured Query Language, disingkat SQL, adalah kode yang digunakan oleh sistem yang manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan, Online Analytical Processing atau disingkat OLAP, untuk mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu maka bisa menggunakan OLAP seperti pada gambar. Personal basis data, administrator basis data, spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, penyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Programmer basis data, seorang yang menuliskan kode untuk memecahkan atau mengagregasikan data bagi basis data. Pengguna akhir, mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Keuntungan dari DBMS: mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugian DBMS membeli piranti lunak yang harganya relatif mahal, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.